warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 semester 6B akan mensimulasikan pembelajaran PKN di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori merupakan pendekatan yang ditinjau dari interaksi guru dengan siswa. Dalam pendekatan ini semata-mata siswa tinggal menerima apa yang disajikan oleh guru. Jadi, guru telah mempersiapkan dan merencanakan secara sistematis sehingga siswa dapat menerimanya dengan mudah. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, guru perlu melakukan apersepsi, yaitu mengingatkan kembali pengetahuan yang berkaitan dengan bahan ajar yang akan disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Yuk, sebelum kita belajar, coba ketua kelasnya, Ulfa, pimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Fitri, hadir Bu. Made, Mareta Ulfa, Lady, Khairudin, Mira Mayasari, Nia Mariana, Madina Seha Mahera. Jadi adik semua kan ya? Ya, Bu. Nah, ibu mau tanya, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, sholat subuh dulu nggak? Pinter. Terus, siang? Oh, berarti besok minta sama ibunya buat dibangunin jamina ya, Udin? Nah, terus yang sebelum berangkat tadi membantu ibunya di rumah siapa? Coba saya. Wah, pinter. Udin kenapa nggak cerita mana? Saya kesiangan, Bu. Oh, jadi tidak sholat subuh dan tidak membantu orang tuanya ya? Besok diusahakan untuk sholat dan membantu orang tua ya, Umi. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa anak-anak? Globalisasi. Iya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang globalisasi ya. Ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Nggak tahu. Oh, dia tahu. Nah, globalisasi adalah proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Paham? Nah, kemudian kenapa kok bisa ada globalisasi di dunia ini? Semua itu karena kemajuan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, jadi itu menyebabkan adanya globalisasi dan tidak ada jarak antar satu negara ke negara lain untuk saling berinteraksi. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau melanjutkan nih. Jadi, ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh globalisasi. Faktor yang pertama itu ada transportasi. Nah, tahu nggak transportasi itu dipengaruhi globalisasi seperti apa? Kalau dulu kita transportasinya menggunakan apa? Sepeda. Bisa, mobil bisa, beca bisa, sepeda bisa, apa Fitri? Sepeda bisa. Tetapi karena adanya globalisasi, zaman sekarang kita menggunakan apa kalau mau pergi kemana-mana?
karena adanya globalisasi, jadi kita bisa memakan, tadi dibilangin sama Lady, pizza, bisa makan ayam KFC, bisa makan burger, spaghetti, sushi. Itu semua karena efek apa? Globalisasi. Pinter. Kemudian globalisasi juga mempengaruhi kebudayaan. Kenapa kok kebudayaan? Dulu pakaian orang Indonesia pada zaman penjajahan menggunakan apa? Nah, benar sekali kata Made. Dulu kita menggunakan karung doni untuk pakaian. Tetapi karena ada globalisasi, kita tahu dunia luar itu ada kain, ada katun, ada sutra. Itu kemudian menjadikan warga negara Indonesia menjadikan bahan itu sebagai pakaiannya seperti sekarang ini. Nah, selain tadi yang pertama apa? Transportasi, makanan, kebudayaan. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi. Nah, Ibu mau tanya, pada zaman dulu kalau kita mau berhubungan dengan saudara kita yang ada di Jawa, kita menggunakan apa? Telegram, pinter. Kemudian apa, Udin? Pakai surat. Iya, surat. Dulu juga bisa menggunakan kentongan untuk mengkomunikasikan antar desa. Nah, iya, pinter. Tetapi kalau karena adanya globalisasi, komunikasi tadi itu berubah. Sekarang menggunakan apa kalau mau komunikasi? BBM bisa. Kemudian ada lagi, kalau kita dulu nggak ada yang namanya TV kan? Nah, tetapi karena ada globalisasi, setiap orang di rumahnya anak-anak semua udah ada TV kan? Nah, jadi semua itu efek dari globalisasi. Nah, karena kita udah tahu tadi itu globalisasi mempengaruhi beberapa faktor, selanjutnya pasti ada efek positif, dampak positif, dan ada dampak negatifnya kan? Siapa tahu dampak positif dari perubahan transportasi, makanan, kemudian pakaian, kebudayaan itu berakibat positif apa terhadap kita? Nah, mempermudah dalam transportasi. Kita yang tadinya naik sepeda dari rumah ke sekolah jauh, tetapi karena adanya transportasi lebih maju, sekarang kita menggunakan sepeda motor, menggunakan angkutan umum. Kalau mau ke tempat nenek kita yang di Jawa, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik kapal laut. Kemudian dari makanan, Bisa nyicipin makan-makanan dari luar negeri. iya benar. Kita nggak perlu lagi tuh yang namanya kalau mau makan sushi kita mesti ke Jepang. Terus kita kalau mau makan pizza kita mesti ke Italia. Nggak perlu lagi karena dampak dari globalisasi mempermudah semua yang ada di dunia untuk dapat ada di negara kita sendiri. Itu semua efek globalisasi. Kemudian tadi ada kendaraan, transportasi, kemudian makanan, apa lagi yang ketiga? Kebudayaan. Contohnya seperti apa? Ya? Pakaian. Iya, pakaian. Sekarang pakaian kita semakin bagus, semakin sopan, tertutup. Kemudian kebudayaan juga termasuk bahasa. Kita bisa mempelajari bahasa yang ada di luar negeri, terus kita pelajarin, itu menambah pengetahuan kita kan? Iya. Selanjutnya apa tadi? Komunikasi. Dampak positif komunikasi apa? Kita nggak ketinggalan zaman dulu. Benar, nggak ketinggalan zaman. Dapat informasi, terus Menghubungi. iya, dengan mudah. Kemudian apa lagi, Udin? Apa ya? Bisa telepon-teleponan. Iya, telepon-teleponan, kita bisa menonton TV, ya kan? Nah, hemat biaya. Tetapi jika ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya kan? Dampak negatif dari kemajuan transportasi apa? Polusi. Benar banget. Semenjak ada banyak kendaraan bermotor, kendaraan mobil, macet, polusi udara jadi tidak sehat. Kemudian kalau makanan, dampak negatifnya apa? Nggak suka makanan Indonesia lagi. Nah benar, makanan Indonesia bisa jadi punah atau tidak ada yang melestarikan kalau bukan kita. Karena
kita sudah suka dengan makanan Korea, kita sudah suka makanan Jepang, suka makanan yang dari KFC tadi kata Melsa. Makanya kita harus melestarikan dan menjaga kebudayaan makanan yang ada di Indonesia. Terus apalagi? Dampak negatif apalagi? Kebudayaan. Dampak negatif kebudayaan apa? Nah, benar banget. Kita lihat di TV itu ada banyak orang menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu sesuai nggak sama kebudayaan Indonesia? Tidak kan? Oleh karena itu, kita harus memilah dan memilih mana efek dari globalisasi yang mau kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, yang positif yang kita terapkan, jangan yang negatif. Kemudian yang terakhir apa? Komunikasi. Dampak negatif dari komunikasi apa? Benar. Nah, kalau kita udah memegang HP masing-masing, kita jadi jarang berkomunikasi secara langsung dengan teman kita karena sudah ada SMS. Kita langsung mengirim SMS tanpa bermain ke teman kita, tanpa berkomunikasi tatap muka dengan teman kita. Nah, itu merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi dalam komunikasi. Nah, selanjutnya Ibu punya kertas karton. Di dalam sini ada dampak dari globalisasi. Kemudian Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, dari Nia, Marheta Ulfa, dan Lady. Oh, Udin pindah ke dekatnya Lady, nak, supaya mempermudah yuk. Nah, Mia, kelompok 1 ya, nak. Jangan dikerjakan dulu. Kemudian Fitri dan teman-teman di belakang kelompok 2. Ayo sekarang kerjakan secara kelompok. Boleh melingkar duduknya, boleh di bawah. Iya, boleh. Yang menjadi pemenangnya adalah yang paling tercepat mengumpulkan dan yang paling tepat dalam menjawabnya. Jika cepat tapi tidak tepat, tidak akan menang. Ayo. AFC. Ada yang kesulitan tidak, nak? Enggak, Bu. Tidak ada ya, pinter semua. Handphone, terus Yang sudah, ayo tempelkan di depan papan tulis yuk. transportasi, pesawat, mobil, terbang, motor. Udah, Bu. Sudah ya, pinter. Kumpulkan yuk. Tempelkan. Kelompok berapa, nak? Kelompok 2, Bu. Ayo, pelan-pelan. Sampai, Bu, lengket. Udah. Yo, yang sudah duduk yuk. Bisa, nak? Ya, pintar. Dah duduk dulu sekarang. Yuk kita coba koreksi bersama yuk. Di sini dari kelompok 2 yang maju pertama, siapa perwakilan yang berani maju ke depan? Ayo. Siapa yang berani? Dua. Ayo, pintar di Ramayasari. Ayo, nak, coba sebutkan bidang makanannya. Makanan apa contohnya yang terdampak globalisasi? Dampaknya itu yang pertama sushi, Iya, pintar. pizza, Benar. burger, Pintar. Kemudian yang komunitas satu saja, nak, sebutkan. HP. Iya, pintar. Kita boleh duduk yuk sekarang. Tekan. Kelompok selanjutnya, perwakilan kelompok 1 yuk. Siapa yang mau maju yuk? Mia. Berani? Mia. Yuk, Mia maju. Yang komunikasi yang B, coba yuk. Tadi sudah handphone. Terus? Berarti televisi. Iya, pintar. Kemudian apa lagi? Internet.
Jadi bisa kita lihat ya di sini seperti yang Ibu tadi contohkan. Jadi makanan yang berpengaruh terhadap globalisasi itu ada di sini, ada pizza, benar. Ada sushi, benar. Ada burger, benar. Kemudian komunikasinya ada HP, benar juga. Televisi sama, benar. Sama internet, iya benar. Dan yang terakhir ada motor, benar. Nah, karena tadi yang maju dan mengumpul duluan itu kelompok 2, jadi Ibu mempunyai hadiah buat kelompok 2 sebagai juara satunya. Coba yuk perwakilan kelompok 2 siapa yuk? Ayo ya. Maju. Tetapi ada juga hadiah buat kelompok 1. Buat kelompok 1 juga siapa? Ini buat kelompok 2 karena juara 1. Dan ini buat kelompok 1 karena juara 2. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui pengertian globalisasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi dan yang terpengaruh oleh globalisasi, selanjutnya Ibu mempunyai video untuk kalian. Nah, video apa itu? Di sini videonya menampilkan tentang kebudayaan Indonesia yang sudah go internasional. Tahu nggak go internasional itu apa? Nah, sampai terkenal ke luar negeri. Mau tahu? Mau. Kita lihat bareng-bareng yuk. Oh iya, terima kasih ya Ira. Terima kasih ya Ira Mayasari. Nah, coba lihat di sini. Ini namanya tari apa, Nak? Tari kecak. Nah, tari kecak, ya benar sekali, tari kecak itu dari Bali. Jadi, tari kecak ini sering ditampilkan di kebudayaan internasional. Sampai orang luar negeri rela-rela datang ke Bali demi melihat tarian Indonesia, yaitu tarian apa? Pintar. Kemudian ini namanya apa, Nak? Angklung dari mana? Pintar. Nah, coba lihat, ini orang Indonesia atau bukan? Bukan. Jadi orang luar negeri rela datang ke Indonesia demi belajar angklung. Nah, kita sendiri sebagai anak bangsa mau nggak belajar angklung? Mau. Jadi kita juga harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya, Nak? Ya, Bu. Pintar. Coba lihat selanjutnya. Ini sama ya tari kecak ini. Tahu nggak ini namanya tari apa? Tari pendek. Tari pendek berasal dari mana, Nak? Dari Bali. Pintar. Ini juga sering ditampilkan di kebudayaan internasional, sering menampilkan tari pendek. Jadi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia juga harus melestarikan ya, Nak? Iya, Bu. Selanjutnya, nah ini tari mana ini? Tari apa namanya? Tari saman berasal Aceh. Pintar. Nah, tari saman juga itu sudah sering ditampilkan di kebudayaan internasional karena merupakan perwakilan dari negara Indonesia. Nah, selanjutnya namanya apa, Nak? Wayang kulit berasal dari mana? Dari Jawa, iya Jawa Tengah, benar. Nah, ini juga sering ditampilkan atau kadang orang luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk membeli dan menyaksikan wayang kulit ini, Nak. Jadi, siapa di sini yang pernah menonton wayang kulit? Oh, Fitri lumayan kan aku pas tadi saya di kampung. Hebat, tepuk tangan buat keluarganya Fitri. Jadi keluarganya Fitri ini termasuk dalam melestarikan kebudayaan wayang. Hebat, Fitri. Nah, habis ya, Nak. Nah,
video tadi, gambar-gambar tadi itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus apa? Melestarikan, bangga, belajar benar. Kita jangan melupakan, apalagi sampai tidak melestarikan, tidak mau belajar. Jangan ya nak. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa yang baik, kita harus melestarikan dan mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini karena tadi itu sudah kita melihat gambar, kita sudah mengerjakan kelompok, kita sudah mengetahui pengertian globalisasi. Ini ibu ada tugas buat kalian, dikerjakan dan dikumpul ya nak. Sekarang nanti kita ada PR sendiri. Nah, Udin bagikan temannya. Yuk, yang sudah dikumpul ke depan ya nak, ibu koreksi. Iya, Bu. Kalau empat kan? Ada yang kesulitan mengerjakannya? Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ke ibu ya nak. Ayo Fitri, ada yang sulit nak? Tanya ibu aja nak. Jangan tanya ke Made. Nomor 2 sulit. Bagaimana yang sulit? Coba. Mengapa globalisasi terjadi? Tadi ibu bilang apa? Globalisasi terjadi karena apa? Karena adanya Bu, nomor 3 itu disuruh kayak mana, Bu? komunikasi, informasi. Nah, coba yuk rangkai sendiri kata-katanya. Bagaimana Edi? Impor itu apa, Bu? Impor itu merupakan datangnya dari barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Itu yang dinamakan impor. Kalau ekspor, Indonesia menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Udin bagaimana nak bisa? Pinter. Ambil bu ya, bikin kolom berarti bu. Iya. Yang sudah kumpulkan. Yang sudah. Ibu tolong dulu yuk kumpulkan teman-teman yuk. Ya bu. Ada udah belum? Udah selesai. Saya sudah. Udah belum? Suruh kumpulin terus pulang, Nah, selagi ibu mengoreksi, coba kalian buka bukunya halaman 111. Coba ya. Yang mana, Bu? Bagiannya? Yang A. Yang tentang globalisasi loh. Ya. Nah, ibu sudah selesai mengkoreksi. Teman kalian yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Khairudin. Tepuk tangan. Selesai pelajaran ya. Iya, pintar sekali Khairudin ini mendapat nilai 100. Coba nak, dibagikan ya ke teman-temannya. Nah, setelah kita belajar hari ini, ibu mau tanya sama kalian. Hari ini tentang globalisasi, kita belajar tentang apa aja tadi? Tentang globalisasi. Coba ya, angkat tangan yuk. Siapa yang berani yuk? Satu orang yuk. Ya, mari Taufa. Dampaknya terhadap teknologi, Iya benar. Komunikasi, kemudian makanan, budaya. Iya, kita tepuk tangan oleh Taufa. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan tadi pengertian globalisasi apa? Ya, apa Fitri? Jadi pengertian dari globalisasi yaitu proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok
Indonesia yang baik menyikapi dampak globalisasi terhadap diri kita dan lingkungan kita? Bagaimana? Jangan ikutin yang negatif. Coba Melsa tunjuk tangan yuk, Nak. Iya, Melsa. Gak boleh ngikutin yang negatifnya, Bu. Iya, benar, kita harus mengambil Positifnya. yang positif. Hebat semua murid. Ibu tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau tulis di kertasnya ada PR buat besok di halaman 120 di buku cetak ya, Nak. Soalnya ditulis ya. Iya, benar Fitri. Besok dikumpul ya, Nak. Kalau susah minta bantuan orang tuanya boleh, kakaknya boleh yang punya kakak. Udah? Udah ya, ayo. Sekarang kita semua tutup bukunya, siap-siap pulang. Udin sudah selesai kan nulisnya? Sudah, yuk sekarang siap-siap pulang dulu yuk. Udah? Udah yuk, sekarang ketua kelasnya yuk, Marieta Ulfa yuk. Pimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, nanti sampai rumah PR-nya jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa belajar ya, Nak, buat besok. Ya, Bu.